Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita belajar biologi lagi. Materi kita pada pagi hari ini Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka bersama Ibu Bunga. Gymnospermae ini masih lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu Spermatophyta. Di sini Ibu akan menguraikan materi ini secara lebih rinci lagi supaya anak didik kami semua dapat memahaminya dengan baik. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar biologi walaupun secara daring. Baiklah, kita mulai dengan slide pertama. Ini adalah contoh runjung dari Gymnospermae. Runjung artinya adalah alat reproduksi, alat reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Ini terdapat pada pinus, runjung. Gymnospermae disebut dengan istilah tumbuhan dengan biji terbuka. Berasal dari kata gymno, telanjang, dan spermae, biji. Jadi, Gymnospermae merupakan kelompok tumbuhan dengan biji terbuka atau telanjang karena bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Paham ya anak ibu ya? Bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Jadi kalau yang dilindungi daun buah itu contohnya misalnya mangga, contoh mangga. Setelah biji tentu ada bagian yang kita makan, yaitu daging buah. Itulah yang disebut dengan daun buah. Ciri umum Gymnospermae yang pertama, tidak memiliki bunga sejati, tidak memiliki mahkota bunga, bakal biji tidak dilindungi oleh daging buah. Ini kata kuncinya juga ya anak ibu ya. Bakal biji tidak dilindungi daging buah. Merupakan tumbuhan heterospora, memiliki dua jenis spora yang berbeda, yaitu megaspora pembentuk gamet betina dan mikrospora pembentuk gamet jantan. Struktur reproduksi terbentuk dalam strobilus atau konus. Ini contohnya melinjo bahan makanan yang sering kamu lihat di kehidupan sehari-hari, yang sering kita konsumsi. Ini setelah kulit buah ini langsung biji. Setelah kulit buah langsung biji. Berbeda dengan mangga, kulit buah, daging buah, lalu biji. Jadi yang tidak ada daging buahnya, itulah yang disebut dengan Gymnospermae. Sekarang kita lihat bagaimana cara reproduksi dari tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae itu bersifat diploid 2N, artinya memiliki kromosom sepasang. Tumbuhan Gymnospermae memiliki strobilus jantan, maksudnya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, strobilus betina. Strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium. Strobilus betina menghasilkan megasporangium. Mikrosporangium ini adalah berarti ukurannya kecil. Megasporangium ini berarti ukurannya besar. Mega itu besar. Mikrosporangium menghasilkan sel induk mikrospora. Megasporangium menghasilkan sel induk megaspora. Sel induk mikrospora itu menghasilkan mikrospora. Kalau bentuknya sudah mikrospora, dia sudah N atau haploid. Jadi dia hanya satu. Sel induk megaspora menghasilkan megaspora, juga N. Mikrospora itu berkembang menjadi gametopit jantan. Megaspora berkembang menjadi gametopit betina. Gametopit jantan itu membentuk serbuk sari. Gamet betina membentuk sel telur. Serbuk sari itu masih berkembang lagi menjadi bulu serbuk sari, lalu berkembang menjadi spermatozoid. Spermatozoid dan sel telur akan berfertilisasi membentuk zigot. Zigot dia sudah menjadi diploid kembali, 2N. Zigot berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi biji, lalu akan menjadi tumbuhan Gymnospermae yang dewasa, lalu dia kembali seperti semula. Begitulah reproduksi
reproduksi dari gimnospermae. Nah, ini sama saja dengan reproduksi tadi, tapi ini dalam bentuk gambar ya. Tapi Ibu rasa kalian akan lebih mudah memahami dengan metode yang pertama tadi. Ciri-ciri gimnospermae sebenarnya sudah kita sebutkan tadi di awal sedikit, maka kita akan melihat lagi beberapa hal yang penting tentang gimnospermae. Gimnospermae belum memiliki bunga yang sesungguhnya. Alat reproduksi disebut konus atau runjung yang dilindungi oleh sisik. Itulah tadi yang Ibu tunjukkan di awal. Runjung ada dua macam, yaitu runjung betina dan runjung jantan. Runjung jantan mempunyai beberapa mikrosporofil. Setiap mikrosporofil mempunyai 2 mikrosporangium yang di dalamnya terbentuk sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora akan mengalami meiosis, pembelahan sel secara gametofit, menghasilkan 4 mikrospora yang haploid. Sedangkan runjung betina terdiri atas sumbu tengah yang dilekati sisik. Setiap sisik terdapat 2 ovul bakal biji. Setiap ovul dilapisi oleh integumen yang bersatu dengan megasporangium. Di dalam megasporangium terdapat 1 sel induk megaspora yang akan mengalami meiosis menghasilkan 4 megaspora. 3 di antara megaspora akan mereduksi diri sehingga tinggal 1 megaspora yang fungsional. Sekarang kita akan lihat bagaimana proses penyerbukan dan pembuahan terjadi pada gimnospermae. Serbuk sari mulai berkecambah dan membentuk tabung sari serta masuk ke jaringan megasporangium. Sel generatif membelah menjadi sel tangkai dan sel tubuh. Sel tubuh membelah membentuk gamet jantan atau sperma. Tabung serbuk sari akan menembus sel leher dari archegonium dan melepaskan isinya ke dalam sel telur. Salah satu sel sperma akan bersatu dengan sel telur dan semua sisa dari inti gametofit jantan akan tereduksi. Gimnospermae itu memiliki 4 kelompok ya. Yang pertama namanya Cicadophyta. Ini kelompok-kelompok sikas ya. Kemudian Pinophyta, kemudian Gnetophyta. Ini ya kelompok melinju. Kemudian Ginkgophyta. Nanti kita bahas sedikit-sedikit mengenai keempat kelompok ini. Yang pertama, Pinophyta. Tumbuhan ini banyak tersebar pada daerah beriklim sedang hingga iklim dengan suhu yang rendah. Memiliki lebih dari 550 spesies dengan spesies perwakilan dari divisi ini yaitu tumbuhan Pinus merkusi. Jadi Pinophyta adalah kelompok Pinus. Tumbuhan ini dikenal juga dengan tumbuhan runjung karena memiliki runjung kone sebagai organ pembawa biji. Mayoritas anggotanya memiliki tajuk membentuk kerucut dengan daun lancet atau berbentuk jarum. Ini ya contoh Pinophyta ya. Pinus merkusi dan Podocarpus nerifolius. Cicadophyta. Tumbuhan ini dikenal sebagai tumbuhan pakis atau sikas. Di Indonesia dikenal berbagai jenis dari tanaman ini, diantaranya adalah pakis haji atau sikas rumpi. Memiliki ciri batangnya tidak bercabang, berdaun majemuk, menyirip, tersusun sebagai tajuk di puncak batang atau roset yang memanjang. Dapat hidup di iklim tropis seperti Asia dan Afrika. Merupakan sumber bahan dari kertas kayu lunak, pernis, damar, dan tinta cetak sehingga sering diburu dan mengakibatkan keberadaannya di alam mulai punah. Di samping diburu untuk dikoleksi. Nah, ini sering juga dikoleksi sebagai tanaman hias ya untuk di rumah. Bahkan daun-daunnya ini sering juga dipakai untuk hiasan atau dekorasi-dekorasi untuk bunga-bunga ya, bunga pengantin, bunga altar dan sebagainya. Ginkgophyta. Tanaman ini memiliki ciri daun berbentuk kipas. Memiliki habitus pohon dengan tinggi bisa mencapai 100 kaki. Pada musim gugur, daunnya dapat gugur dan berubah warna menjadi kuning. Tanaman ini memiliki
fungsi sebagai antioksidan dan obat bagi bronkitis, sakit paru-paru ya, dan asma. Satu-satunya spesies yang masih hidup adalah Ginkgo biloba. Ini ya tanamannya ya. Jadi ini agak sudah langka ya. Genetophyta. Genetophyta dikenal sebagai melinjo-melinjoan dan merupakan divisi yang paling dianggap maju karena kemiripan strukturnya dengan Angiospermae. Genetophyta tersebar luas dari daerah gurun hingga hutan hujan tropis seperti di Indonesia. Spesies perwakilan dari divisi ini adalah melinjo, Genetum genemon. Ciri tanaman ini yaitu daunnya tunggal, duduk daunnya berhadapan, batangnya berkayu dengan tanpa saluran resin, memiliki bunga majemuk berbentuk bulir yang keluar dari ketiak daun. Saya kira, Ibu kira ini pasti sudah kita kenal ya, melinjo. Sering ini kita lihat di konsumsi ya. Oke. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami oleh anak didik kami sekalian. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, stay at home, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat.